Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal penilaian akhir semester materi PKN kelas 7 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama. 1. Jepang pelindung Asia. 2. Jepang pemimpin Asia. 3. Jepang cahaya Asia. 4. Jepang penguasa Asia. 5. Jepang saudara Asia. Untuk menarik simpatik bangsa Indonesia, Jepang mengumandangkan semboyan yang ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 2. Kebijakan Jepang, irigasi, kerja paksa, pengambilan paksa, perbudakan paksa, tanam paksa, transmigrasi. Berdasarkan tabel di atas, kebijakan tentara Jepang yang mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 3. Janji Jepang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena A. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. B. Agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. C. Jepang kalah perang oleh sekutu di berbagai wilayah. D. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali jatuh ke tangan sekutu. Jawabannya adalah B. Agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Soal nomor 4. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia akan janjinya, maka pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 secara resmi melantik anggota A. BPUPKI, B. KNIP, C. PETA, D. PPKI. Jawabannya adalah A. BPUPKI. Soal nomor 5. Jepang melantik membentuk BPUPKI yang diberi tugas untuk A. Membantu pemerintahan Jepang supaya rakyat Indonesia. B. Mendidik rakyat Indonesia untuk merumuskan dasar negara. C. Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. D. Membuat undang-undang dasar negara Indonesia. Jawabannya adalah C. Menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Soal nomor 6. Janji Jepang terhadap bangsa Indonesia tidak sungguh-sungguh. Hal ini terbukti dengan menempatkan orang Jepang yang bernama Ichibangase Yoshio sebagai A. Wakil Ketua BPUPKI, B. Wakil Ketua KNIP, C. Wakil Ketua PETA, D. Wakil Ketua PPKI. Jawabannya adalah A. Wakil Ketua BPUPKI. Soal nomor 7. Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 membahas tentang A. Rancangan Dasar Negara, B. Rancangan UUD, C. Bentuk Negara, D. Sistem Pemerintahan. Jawabannya adalah A. Rancangan Dasar Negara. Soal nomor 8. Meski penjajahan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk berjuang meraih kemerdekaan. Mereka berjuang dengan cara A. Bersatu padu, B. Berkelompok, C. Masing-masing daerah, D. Sesuai golongannya. Jawabannya adalah A. Bersatu padu. Soal nomor 9. Mr. Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Supomo. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tabel di atas. Usulan yang sama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno, yaitu A. Kesejahteraan sosial, B. Mufakat demokrasi, C. Peri kemanusiaan, D. Peri ketuhanan. Jawabannya adalah A. Kesejahteraan sosial.
Soal nomor 10. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan nama untuk kelima dasar negara tersebut, yaitu A. Eka Dharma, B. Eka Sila, C. Pancadharma, D. Pancasila. Jawabannya adalah C. Pancadharma. Soal nomor 11. Rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disetujui dalam sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan A. Gentleman Agreement, B. Konstitusi, C. Muqaddimah, D. Piagam Jakarta. Jawabannya adalah D. Piagam Jakarta. Soal nomor 12. 1. Kepentingan bangsa dan negara. 2. Kebersamaan dalam hidup berbangsa. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kepentingan pribadi dan golongan. 5. Terpaksa demi kepentingan bersama. 6. Tidak mau kehilangan saudara sebangsa. Kesepakatan para pendiri bangsa terhadap perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam rumusan dasar negara di naskah Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan sikap yang ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Soal nomor 13. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima secara bulat dalam sidang BPUPKI. Maka dengan demikian BPUPKI dibubarkan karena A. Sudah ada gantinya, B. Sudah selesai tugasnya, C. Tercapai tujuannya, D. Tidak dibutuhkan lagi. Jawabannya adalah B. Sudah selesai tugasnya. Soal nomor 14. Sebagai Ketua PPKI, Insinyur Soekarno menambah jumlah anggota PPKI dan semuanya berasal dari bangsa Indonesia. Hal ini untuk membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan A. Hadiah dari Jepang, B. Kekalahan Jepang, C. Keinginan bangsa Indonesia, D. Perjuangan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah C. Keinginan bangsa Indonesia. Soal nomor 15. Ketika kita mengikuti upacara bendera di sekolah, maka akan timbul A. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, B. Kesombongan sebagai bangsa Indonesia, C. Perasaan hebat sebagai bangsa Indonesia, D. Perasaan malu sebagai bangsa Indonesia. Jawabannya adalah A. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Soal nomor 16. Para pendiri negara selalu mendapatkan cobaan dan tantangan yang luar biasa, namun mereka tidak pernah berhenti berjuang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka selalu A. Bersatu dalam berjuang, B. Kerjasama bahu-membahu, C. Semangat dalam berjuang, D. Tahan terhadap cobaan. Jawabannya adalah C. Semangat dalam berjuang. Soal nomor 17. Salah satu komitmen generasi muda dalam berbangsa dan bernegara adalah A. Acuh tak acuh terhadap Pancasila, B. Hafal sila-sila Pancasila, C. Menerima Pancasila sebagai dasar negara, D. Mengetahui sejarah lahirnya Pancasila. Jawabannya adalah C. Menerima Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 18. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, hidupnya selalu A. Berkelompok, B. Berpindah-pindah, C. Mengembara, D. Menyendiri. Jawabannya adalah A. Berkelompok. Soal nomor 19. Manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini terbukti dengan A. Hidup dan tumbuh sendiri, B. Lahirnya ke dunia ini ada yang melahirkan, C. Memiliki orang tua dan keluarga, D. Punya kelompok dalam hidupnya. Jawabannya adalah B. Lahirnya ke dunia ini ada yang melahirkan. Soal nomor 20. 1. Melindungi kepentingan-kepentingan manusia. 2. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. 3. Melindungi kepentingan sekelompok orang. 4. Mewujudkan keinginan orang-orang yang berkuasa. Tujuan norma atau aturan dibuat oleh manusia ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2,
B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 21. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama adalah A. Menggunakan helm ketika mengendarai motor, B. Membayar pajak tepat waktu, C. Mengucapkan permisi ketika masuk ruangan, D. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan. Jawabannya adalah D. Melakukan ibadah sesuai kepercayaan. Soal nomor 22. Salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan yang mudah kita lakukan adalah A. Menggunakan helm ketika mengendarai motor, B. Menyeberang di zebra cross dan JPO, C. Mengucapkan salam atau permisi ketika masuk ruangan, D. Melaksanakan ibadah tepat waktu sesuai kepercayaan. Jawabannya adalah C. Mengucapkan salam atau permisi ketika masuk ruangan. Soal nomor 23. Dalam kehidupan masyarakat, tidak semua norma atau peraturan tertulis. Ada pula yang tertulis, antara lain norma atau aturan. A. Agama, B. Adat istiadat, C. Hukum, D. Lalu lintas. Jawabannya adalah B. Adat istiadat. Soal nomor 24. Dalam kehidupan masyarakat, semua norma pada prinsipnya mempunyai kesamaan. Tapi norma hukum memiliki perbedaan dengan norma lainnya yang terletak pada A. Fungsinya, B. Manfaatnya, C. Sanksi yang tegas, D. Tujuannya. Jawabannya adalah C. Sanksi yang tegas. Soal nomor 25. 1. Asosiatif, 2. Distributif, 3. Legal, 4. Komutatif, 5. Sosial. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C. 2, 3, dan 4. Soal nomor 26. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa A. Hukum tertulis menjadi panduan dalam mengelola negara. B. Mendasarkan segala sesuatunya pada hukum, baik tertulis atau tidak tertulis. C. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. D. Tujuan negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Jawabannya adalah B. Mendasarkan segala sesuatunya pada hukum, baik tertulis atau tidak tertulis. Soal nomor 27. Salah satu peraturan yang harus ditaati oleh seluruh siswa di lingkungan sekolah adalah A. Jadwal pelajaran, B. Jadwal piket kebersihan, C. Peraturan OSIS, D. Tata tertib sekolah. Jawabannya adalah D. Tata tertib sekolah. Soal nomor 28. 1. Menggunakan helm ketika mengendarai motor, 2. Menyeberang jalan di sembarang tempat, 3. Mengucap salam atau permisi ketika masuk ruangan, 4. Melaksanakan ibadah ketika dalam kesusahan. Perilaku yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Soal nomor 29. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada peraturan harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, kita harus membina sikap dan budaya A. Budaya malu, budaya tertib, budaya gotong royong, B. Budaya gotong royong, budaya tertib, budaya bersih, C. Budaya bersih, budaya gotong royong, budaya tertib, D. Budaya bersih, budaya malu, budaya tertib. Jawabannya adalah D. Budaya bersih, budaya malu, budaya tertib. Soal nomor 30. Salah satu cara sekolah mensosialisasikan aturan baru melalui A. Diumumkan pada saat upacara bendera dan dipajang di papan informasi, B. Surat edaran dan diumumkan lewat pengeras suara di musola, C. Pemberitahuan lewat surat undangan orang tua dan komite sekolah, D. Sanksi dan teguran secara langsung pada saat itu juga. Jawabannya adalah A. Diumumkan pada saat upacara bendera dan dipajang di papan informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.